Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar dan juga menambah wawasan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan resum materi webinar yang membahas tentang pemanfaatan artificial intelligence dan big data dalam penelitian dan penulisan ilmiah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Munawwaratul Hasanah dengan NIM 23810500072 dari kelas 5C jurusan Tadris Matematika UIN Siber Syekh Nurijati Cirebon. Webinar ini dilaksanakan selama 4 hari dengan berbagai pemateri yang kompeten di bidang penelitian akademik. Materi yang disampaikan memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana teknologi, khususnya AI dan Big Data, dapat dimanfaatkan secara etis dan strategis dalam dunia riset. Pada hari pertama, materi disampaikan oleh Prof. Muhammad Roil Bilad dengan topik integrasi AI dan Big Data dalam penelitian dan penulisan ilmiah. Materi diawali dengan penjelasan bahwa riset ilmiah saat ini itu mengalami transformasi besar akibat perkembangan teknologi digital. Kehadiran AI dan Big Data itu mampu mempercepat proses pencarian literatur, analisis data, kemudian penyusunan publikasi ilmiah yang sebelumnya kita itu membutuhkan waktu lama, sehingga dengan kehadiran AI itu bisa lebih cepat. Oleh karena itu, penggunaan AI tidak lagi menjadi pilihan tambahan, melainkan sebuah kebutuhan agar penelitian tetap relevan dan kompetitif. Selain manfaatnya, penggunaan AI dalam penelitian juga harus memperhatikan etika akademik. Peneliti itu dituntut untuk menghindari bias data, menjaga akurasi informasi, serta memastikan integritas akademik dalam penulisan ilmiah. Penggunaan AI harus disertai dengan keterbukaan atau disclosure sesuai standar jurnal internasional. AI ditegaskan hanya sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti peran peneliti. Dalam penulisan ilmiah, AI dapat membantu peneliti mulai dari eksplorasi gagasan hingga penyusunan draft awal. Namun, kualitas akhir tulisan tetap ditentukan oleh peneliti melalui proses berpikir kritis, kemudian seleksi informasi, dan penyesuaian dengan kaidah akademik. Nah, tanpa adanya proses-proses tersebut, tulisan yang dihasilkan itu bersifat umum dan kurang kredibel. Kemudian narasumber juga menjelaskan beberapa kesalahan umum dalam pemanfaatan AI, seperti pemberian prompt tanpa konteks yang jelas, ketergantungan penuh pada AI tanpa pengecekan ulang. Jadi kita main copy paste aja. Kemudian pemilihan model AI yang tidak sesuai, serta tidak menyertakan sumber atau data pendukung. Kualitas output AI itu sangat ditentukan oleh ketepatan prompt dan kelengkapan input data. Nah, untuk mengoptimalkan penggunaan AI diperkenalkan beberapa teknik prompting, yaitu Retrieval Augmented Generation, Instruction Based Prompting, dan Chain of Thought Prompting. Teknik-teknik ini membantu AI menghasilkan tulisan yang lebih akurat, terstruktur, dan logis. Proses penulisan ilmiah tetap dimulai dari penyusunan kerangka tulisan, kemudian pengumpulan referensi kredibel, pengembangan naskah dengan bantuan AI, serta penyuntingan dan penyempurnaan secara manual oleh peneliti. Oke, kita lanjut pada hari kedua. Materi disampaikan oleh Ahmad Fauzi MPD yang menekankan bahwa AI saat ini itu menjadi alat bantu yang penting dalam penulisan karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi maupun artikel jurnal. Namun, AI harus diposisikan sebagai teman diskusi akademik, bukan penulis utama. Seluruh output yang dihasilkan AI harus diperiksa kembali, divalidasi, dan diparafrase oleh peneliti.
Nah, disampaikan pula bahwa penelitian harus berpijak pada isu-isu yang relevan dan mutakhir, seperti AI, kemudian STEM, dan isu sosial. Kemudian metode penelitian harus kuat dan merujuk pada karya ilmiah asli. AI dapat membantu peneliti dalam mencari permasalahan, mengembangkan metodologi, hingga meningkatkan kualitas tulisan, tetapi keputusan akhir tetap berada pada peneliti. Jadi harus diparafrase terlebih dahulu. Nah, dalam materi ini juga dijelaskan pemanfaatan portal Sinta untuk mencari jurnal sesuai bidang studi dan tingkat akreditasi. Artikel penelitian yang diperoleh dapat dimanfaatkan sebagai referensi utama dan diunggah ke AI agar konteks penelitian lebih dipahami dengan baik. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, penggunaan prompt itu perlu menyeting personal AI, menginput data pendukung, serta memberikan instruksi yang jelas dan spesifik. The platform size base direkomendasikan untuk pengembangan literatur review karena memiliki referensi jurnal bereputasi dan tingkat kesalahan yang lebih rendah. AI membantu mempercepat proses penulisan, tetapi originalitas dan integritas akademik tetap harus dijaga oleh peneliti. Kemudian pada hari ketiga diisi oleh Bapak Dr. Wing Wahyu Winarno dan Bapak Prof. Sugiono. Materi membahas tentang sistematik literatur review atau SLR, serta metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. SLR dijelaskan sebagai metode penelitian kualitatif yang menganalisis kumpulan artikel secara sistematis tanpa pengumpulan data lapangan. Metode ini berbeda dengan literatur review biasa karena menuntut analisis mendalam terhadap temuan penelitian. Kemudian Prof. Sugiono menjelaskan jenis-jenis data, tingkatan penelitian berdasarkan KKNI, serta tahapan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif berfokus pada pengujian hipotesis menggunakan data numerik dan analisis statistik, sedangkan penelitian kualitatif itu berfokus pada pemaknaan fenomena melalui data berupa kata, gambar, dan narasi. AI dapat membantu dalam meringkas jurnal, menyusun struktur bab, serta membantu analisis awal, namun penggunaan AI tetap harus disertai verifikasi, parafrase, dan analisis manual. Peneliti tidak boleh terlalu bergantung pada software, melainkan harus memahami metode dan analisis penelitian secara mendalam. Kemudian pada hari keempat, materi disampaikan oleh Prof. Rezi Eko Caraka PhD dengan topik pemanfaatan Big Data dan Text Mining dalam penelitian akademik. Big Data dijelaskan sebagai data yang kompleks, beragam, dan umumnya tidak terstruktur. Text Mining menjadi salah satu teknik penting dalam mengolah data kualitatif menjadi kuantitatif melalui proses pembersihan dan analisis data. Tanpa preprocessing menjadi bagian yang sangat penting. Tahapan preprocessing menjadi bagian yang sangat penting karena kualitas output sangat bergantung pada kualitas data yang diproses. Berbagai teknik analisis seperti klarifikasi, clustering, summarization, dan analisis sentimen dapat digunakan untuk menemukan pola dan makna dari data teks. Dalam konteks bahasa Indonesia, tantangan analisis menjadi lebih kompleks sehingga diperlukan model NLP khusus dan pemahaman konteks yang baik. Nah, jadi dari keseluruhan materi webinar yang disimpulkan, dapat disimpulkan bahwa AI dan Big Data merupakan alat bantu yang sangat bermanfaat dalam penelitian akademik modern. AI mampu meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses penelitian.
penelitian, tetapi etika akademik, integritas, kreativitas, serta kemampuan analisis tetap harus dikendalikan oleh peneliti. Penggunaan AI harus dilakukan secara sadar, terarah, dan transparan agar mutu karya ilmiah tetap terjaga. Nah, sebagai penutup dapat kita pahami bahwa kemajuan teknologi bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memperkuat kualitas penelitian yang kita lakukan dengan memanfaatkan AI dan big data secara bijak. Penelitian tidak hanya menjadi lebih cepat, tetapi juga lebih bermakna dan bertanggung jawab secara akademik. Mungkin sedikit penjelasan saya mengenai resum webinar selama 4 hari. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.